Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Irjen Polhari Sutwijanto, SIK MSI, dan Kepala Kepolisian Resor Tarakan, AKBP Erwin S. Manik SH SIK MH, berkunjung ke Baloi Mayo dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 dan memupuk persaudaraan antara anak dan bapak di Baloi Mayo kepunyaan Maharaja Lila IV, yaitu Amiril Pangeran Haji Mohtar Basri Idris. Begitu sampai di Baloi Mayo, Kapolda Kaltara dipukulkan gong pertanda selamat datang untuk Kapolda Kaltara, dan ada pemakaian selampoi atau selendang dan pemakaian tanjak yaitu singgal kastidung. Maharaja Lila IV dan Kapolda Kaltara berbincang ringan tentang maksud didirikannya Baloi Mayo, dan Kapolda Kaltara bilang ke Maharaja Lila IV, anak buahnya kalau yang mempunyai Baloi Mayo itu Purnawirawan Polri, berumur sudah 81 tahun tapi kondisinya masih kuat. Itulah yang menggerakkan hatinya untuk ke Baloi Mayo. Di kursi yang ada sedang di depan kita. Ketika nanti dia kembali atau mangkat atau dia sudah pensiun atau sudah tidak memimpin lagi, dia akan menjadi seperti ular. Dia sudah tidak memiliki tanduk. Kemudian tidak lama kemudian dia akan kembali ke tanah. Saat ini mengharapkan dia akan kembali kepada penciptaan. Filosofi kita adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus paham dari mana kita diciptakan. Kita tidak boleh sombong, kita harus paham bagaimana cara kita memimpin. Jadi inti dari semuanya adalah kita adalah hamba ciptaan yang Maha Kuasa. Bagian dari keluarga besar Lembaga Adat Besar Tidung Kalimantan. Tadi barusan ada kunjungan dari Kapolda. Ya, adapun tujuan Kapolda berkunjung adalah hubungan silaturahmi, memperkuat hubungan silaturahmi, dalam artian beliau menyampaikan ini adalah kunjungan seorang anak kepada ayahandanya. Ya, kebetulan beliau ayahanda kita Amiril Pangeran Haji Mohtar Basri Idris itu adalah pensiunan ABRI yang juga bagian dari kepolisian. Nah, adapun kunjungan ini kita sambut di Bayaim Tamu Haji Pangeran Mahkota Haji Raden Alam. Setelah bincang-bincang santai, tim atau rombongan Kapolda ini kita ajak masuk ke Bayayampu Amiril Pangeran Jamalul Kiram. Nah, di ruang Amiril Jamalul Kiram ini Kapolda diajak masuk ke Lamin Bantong. Di Lamin Bantong ini ada proses penyerahan selampoi, pemasangan selampoi dan tanjak atau topi khas Raja Tidung Kota Tarakan kepada Kapolda Kaltara. Nah, setelah proses pemakaian selampoi dan pemakaian tanjak atau topi khas Kerajaan Raja Tidung Kota Tarakan, Kapolda Kaltara diajak masuk ke Lamin Singgasana. Di Lamin Singgasana ini disampaikan kepada beliau, dijelaskan kepada beliau beberapa falsafah terkait dengan urutan-urutan kerajaan, mulai dari Singgasana sampai proses sampai proses aturan-aturan birokrasi, ya, aturan-aturan pemerintahan, aturan-aturan pejabat, bagaimana proses penjabatan itu mulai dari awal hingga pada akhirnya turun dari jabatan itu disampaikan dengan gamblang oleh Haji Pangeran Roman Perdana Putra SE. Kemudian setelah proses pemaparan di ruang Singgasana, Kapolda dan rombongan diajak oleh Maharaja Lila
IV, dalam hal ini Amiril Pangeran Haji Muhtar Basri Idris, itu mengajak rombongan Kapolda memasuki ruang alat kait. Nah, di ruang alat kait ini cuman singgah sebentar, kemudian dilanjutkan masuk ke ruang alat kemagot. Di ruang alat kemagot ini terjadi diskusi ringan di mana Maharaja Lela IV, dalam hal ini Amiril Pangeran Haji Muhtar Basri Idris, memaparkan secara singkat sejarah Kerajaan Tidung Tarakan. Ya, di sini juga dipaparkan beberapa filosofi penting terkait dengan bangunan yang ada di lingkungan Balai Mayo. Nah, di sini juga Kapolda menyampaikan beberapa pesan-pesan dan meminta nasihat langsung dari Maharaja Lela IV yang sudah dianggap oleh beliau sebagai orang tuanya, sebagai ayahandanya. Nah, setelah selesai pertemuan di Bayayampu Amiril Pangeran Jamalul Kiram, itu dilanjutkan kembali lagi untuk makan siang di Bayain Tamu Haji Pangeran Mahkota Haji Raden Alam. Hadir nggak makan? Anjang Sana Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dan Kepolisian Resor Tarakan ke Balai Mayo. Anjang Sana berarti kegiatan silaturahmi atau kunjungan sosial yang bertujuan untuk mempererat hubungan baik, menjalin persaudaraan, dan saling berbagi pengalaman. Kegiatan ini bisa dilakukan antar individu, keluarga, organisasi, atau komunitas, dan seringkali melibatkan kunjungan ke rumah atau tempat tinggal pihak lain. Anjang Sana juga bisa diartikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap orang lain, terutama mereka yang sedang membutuhkan atau telah purna tugas. Hari ulang tahun Bayangkara. Baik, terima kasih. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmiarahap, Kaltara TV. Terima kasih, Pak.